Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renda Atamevia, NIM 2002 10 30 20 82. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah Indonesia mengenai jalur rempah, interkoneksi, dan keberadaan bangsa asing di Nusantara. Sejarah mencatat manusia telah melakukan perjalanan melintasi ruang sejak awal Masehi. Aktivitas melintasi ruang salah satunya didorong oleh kegiatan ekonomi dengan melalui jalur laut. Mengenai bukti awal keterlibatan Nusantara ke dalam pelayaran dan perdagangan internasional dapat dilacak dari catatan seseorang yang bernama Dius Ptolemy atau yang disebut dengan Claudius Ptolemaios. Beliau merupakan ahli perbintangan, geografi, astronomi, matematika, sekaligus ahli syair dan sastra yang tinggal di Mesir. Hubungan pelayaran antara Nusantara dengan Timur Tengah, India dan Cina sudah terjalin sejak abad kedua. Tercatat di dalam berita Cina sekitar tahun 131. Pelayaran internasional lintas benua telah berlangsung dan berkembang lama. Rempah dibawa oleh nenek moyang kita melintasi batas wilayah nasional, regional, bahkan global. Di Asia Tenggara misalnya hingga ke wilayah Kecampa dan Kamboja. Manfaat rempah-rempah. Pertama, sebagai pengawet makanan. Kedua, pewarna makanan. Ketiga, bisa menghangatkan tubuh ketika musim dingin. Contoh rempah-rempah: kayu manis, cengkeh, pala, kapulaga, merica, ketumbar. Penguasaan Konstantinopel oleh Turki Utsmani pelayaran dunia. Konstantinopel merupakan jalur penghubung antara Asia dan Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah. Pada tahun 1453, Khalifah Utsmaniyah yang berpusat di Turki berhasil menguasai Konstantinopel yang dipimpin oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Alasan Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tujuan utama Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel yaitu untuk meruntuhkan dominasi Kekaisaran Bizantium dan menegaskan kekuatan Islam, sekaligus menguasai kegiatan perdagangan internasional di kawasan tersebut. Sultan Muhammad Al-Fatih, penguasa Konstantinopel saat itu, menutup kota pelabuhan Istanbul bagi para pedagang dari Eropa. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani mengakibatkan harga barang dari timur, terutama rempah-rempah, menjadi langka dan sangat mahal. Karena Konstantinopel ditutup, akhirnya dengan terpaksa bangsa Eropa mencari jalur baru lewat laut. Portugis adalah negara Eropa yang memulai misi pelayaran pencarian negara asal rempah-rempah berdasarkan kepentingan ekonomi. Pangeran Portugis atau yang lebih dikenal dengan sebutan Pangeran Henry memberi dorongan dan dukungan kepada para pelaut dan para petualang untuk melakukan penjelajahan. Pelaut pertama dari Portugis yang berhasil menjelajah yaitu Diego Cao. Beliau merupakan orang Eropa pertama yang melakukan pelayaran keluar Eropa pada tahun 1480 sampai 1484 dan menemukan muara sungai Kongo. Pelaut kedua diikuti oleh Bartholomew Dias pada 1487 yang mengitari Tanjung Harapan dan memasuki perairan Samudra Hindia. Pelayaran yang ketiga diikuti oleh Vasco da Gama beserta rombongannya berhasil sampai di India pada tahun 1497. Pelayaran yang keempat diikuti oleh Alfonso de Albuquerque, merupakan penjelajah Portugis yang paling berpengaruh. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Malaka adalah kerajaan paling penting di Nusantara pada abad ke-15. Kerajaan Malaka didirikan oleh para Meswara yang berhasil mengubahnya dari desa nelayan menjadi pusat perdagangan. Albuquerque melakukan penyerangan ke Malaka pada tahun 1511 dengan membawa 17-18 kapal berkekuatan 1.200 orang pasukan tentara. Perang antara Portugis dan Malaka berlangsung sepanjang bulan Juli dan awal Agustus. Di saat yang bersamaan, Sultan Malaka sedang mengalami masalah internal dengan putranya sendiri yang bernama Sultan Ahmad. Konflik internal ini kemudian melemahkan pertahanan dari Malaka. Pada akhirnya Malaka berhasil ditaklukkan dan Albuquerque membangun pertahanan dari potensi serangan balasan dari orang-orang Malaka
yang melarikan diri ke Aceh.